Halo teman-teman semua, selamat datang di Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol yang berhubungan dengan properti, yaitu pintu. Nah, sudah hadir bersama saya ada Pak Bob dan juga Pak Leo. Halo, apa kabar? Sebelum nonton, yuk subscribe dulu. Selamat menyaksikan. Apa kabar? Wah, salam kenal nih Pak. Kenal. Terima kasih nih udah meluangkan waktu dan bisa main-main ke kantor Bapak nih Pak. Makasih. Ngobrol-ngobrol soal pintu nih Pak. Dan sebelumnya mungkin ini kan berhubungan banget sama properti, apalagi di masa pandemi ini kebutuhan tentang properti. Karena banyak yang work from home kan, ini banyak dibutuhkan dan banyak pembangunan. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu nih. Silakan mungkin dari Pak Leo atau dari Pak Bob dulu. Pak Leo mungkin. Ya, jadi saya Leo dan Bob, ini kita kebetulan owner dari PT Sumaputra Perkasa Abadi, Grup Sumaputra. Ya. Kita bergerak di bidang manufacturing pintu kayu. Pintu kita ini adalah specialized wooden door, engineer solid untuk bisa digunakan di housing, di apartment, office, dan commercial building area lainnya. Nah, ini sejak kapan nih Pak mulai? Jadi ini awalnya pertemanan atau gimana nih Pak? Pak Leo dan Pak Bob nih. Sebetulnya perusahaannya ini sudah berdiri sejak 82 ya. 82? Ya, sejak 82. Dan saya sendiri kebetulan baru bergabung sejak 2016. Jadi sejak itu ya kita berdua lah ya, gitu. Iya, di sini saya lihat juga udah banyak nih project-project yang menggunakan pintunya dari Bapak. Nah, 2016 kan startingnya. Nah, 2016 tuh berawalnya gimana nih ketemu sama Pak Leo dan Pak Bob ini? Oh, kalau kita udah temen sejak lama. Kita temen sudah 2005 ya, apa 2004 ya? Iya. Iya. Temen kuliah kan? Nggak ketemu di sini. Selesai kuliah. Iya. Dua-duanya kita dulu universitas di Los Angeles, tapi nggak pernah ketemu. Iya. Justru malah ketemunya di sini. Gitu. Iya. Ketemu di Jakarta. Nah, apa yang membuat akhirnya fokusnya ke pintu? Kan banyak nih, kalau properti kan banyak nih Pak ini lainnya. Apa yang membuat fokusnya ke properti Pak? Karena kita pandang potensi dari pintu ini cukup besar ke depannya, dan peluang untuk di pintu juga sangat banyak. Untuk produknya sendiri juga kita bisa menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih ekonomis daripada produk-produk import. Jadi salah satu keunggulan kita itu di sana, baik secara kualitas maupun secara harga, secara ekonominya. Jadi memang banyak klien-klien kita yang tidak perlu impor dari luar. Jadi secara nggak langsung kita memajukan industri dalam negeri lah. Nah, apa yang menjadi produk unggulannya nih Pak? Produk unggulan kita ya sebetulnya pintu kayu sendiri. Pasti kan ada beberapa tipikal pintu dia, ada yang solid atau Engineering doors. engineering doors. Ya, sebetulnya produk pintunya sendiri itu di luar kita banyak yang bisa produksi juga. Tapi kelebihan kita itu adalah kita mungkin dengan quality yang paling bagus, harganya juga sangat baik. Harganya sangat baik. Dan bisa diterima pada proyek-proyek pada umumnya. Nah, kebanyakan target market Bapak lebih ke proyek atau ke end user nih Pak? Proyek ya? Betul. Tapi bisa juga ke end user atau nggak di lock semua? Hanya project only? Kita nggak targetin spesifik ke end user ya. Tapi Iya. karena klien kita 95% itu memang dari proyek. Dari proyek. Dari developer-developer, dari kontraktor-kontraktor. Nah, kalau bicara awal mulanya nih Pak, gimana proyek pertama tuh tembusnya waktu itu apa Pak? Proyek pertama masih ingat nggak tuh Pak? Pabrik ini kan dari tahun 82. Iya, pabriknya. Mungkin Udah pabrik ya, 82 ya. kerjain furniture, apa-apa. Nah, tapi emang saya mulainya proyek pertama 2005 atau 2006 deh. Iya.
Ya, tapi terimanya masih 1-2 proyek. Ya pas sing gabung ya jadi banyak. Sedayu ya. Iya, Agung Sedayu. Langsung mungkin Senayan Residen. Senayan Residen. Senayan Proyek Residen. pertama kita. Oh. Itu 2006 atau 2007 gitu ya. Oke. Nah, tadi kan ini produksi sendiri ya, Pak ya? Yes. Punya ada Pabrik pabrik kita sendiri di Cilengsi. di Cilengsi. Iya, dekat Cibubur. Nah, sekarang ini di kondisi kayak pandemi ini gimana nih Pak penjualan khususnya di project-project ini? Apa yang dilakukan nih Pak? Sebetulnya kita tidak melakukan hal yang spesial. Cuman memang di saat pandemik ini marketnya tersortir. Jadi memang perusahaan-perusahaan yang mempunyai produk-produk yang kompeten, Iya. itu pasti akan otomatis mendapatkan market share yang lebih besar. Nah, jadi untungnya di masa pandemik ini juga kita punya revenue dan yang lain-lain, penjualan kita all time high ya dibanding Meningkat ya, sebelumnya. Paling 2009 dari 2019 ke 2020 itu kita naik luar biasa dan 2021 ini sebenarnya kita pada puncaknya. Pada puncaknya ya? Iya, jadi ya terima kasih juga ya kita ya dengan keadaan seperti ini malah kita juga bisa mencapai puncaknya gitu. Wow. Nah, tadi kan Bapak fokusnya pada pintu. Nah, pintu yang paling tinggi peminatnya nih dari pemesanan project dan lain-lain, tipikalnya seperti apa sih Pak? Kita sebetulnya begini Pak, kita itu ada 2 macam pintu. Yang pintu kayu itu kalau kita kategorikan besar itu ada 2 macam lah. Yang satu itu dengan lapisan, ya kan, entah dengan HPL, ya kan, PVC dan lain sebagainya. Yang satu lagi kita finish, duko, laming, dan lain sebagainya. Marketnya sekarang terbagi rata. Ada sebagian menggunakan lapisan, laminate, sebagian menggunakan finish. Jadi 50-50 lah. 50-50. Tergantung kebutuhannya. Gitu. Nah, pintu yang paling mungkin susah dibuat atau melakukan produksi yang paling lama itu apa Pak? Nggak ada sih Pak. Nggak ada ya? Nggak ada yang spesial sampai susah. Kita udah cukup pengalaman kalau di pintu lah ya. Jadi ya nggak susah sih nggak. Cuman beda-beda aja waktunya. Lapisan mungkin kadang-kadang lebih cepat, finish mungkin lebih lama sedikit. Cuman kan semuanya itu kan kita kalau di proyek kan punya time schedule. Jadi kita bergerak dengan time schedule yang udah disepakati oleh customer dan pihak kita juga. Gitu. Oke, Pak Bob. Nah, kalau Pak Bob, sekarang ini kalau orang banyak yang cari pintu itu berdasarkan pemilihan apa sih, warnanya juga kah, ataukah daya tahannya atau gimana Pak Bob? Ya kan kalau proyek itu kan dia ada desainernya gitu ya. Ada desainernya. Kita udah terima gambar, kita masukin quotation ya berarti kita tinggal ngikutin aja. Nggak ada yang aneh-aneh nih Pak Bob. Ini kan biasanya kotak semua tuh pintu. Nggak ada yang bentuknya kayak daun. Yang aneh-aneh biasa di retail. Yang aneh di retail. Kalau di proyek cukup. Tapi ada juga di retail ya? Ada. Tapi kita direct user lah, bukan retail lah ya. Kita nggak jual melalui toko, kita cuma direct konsumen aja gitu. Ya, yang lebih aneh-aneh, lebih variatif ya mereka ini. Kalau di proyek kenapa ya, Pak? kurang lebih. Kenapa yang Iya udah pasti Pak. Kalau di proyek itu kan pasti maunya tipikal. Iya, tipikal semua sama, misalnya apartemen sama gitu kan. Carinya yang kualitas bagus, harga paling ekonomi, ya kan? Jadi otomatis kompetisi itu semua ya. Jadi marketnya agak beda lah. Ya, jadi kalau retail sama proyek beda. Kalau proyek kurang lebih tipikal lah. Kurang lebih tipikal ya. Dan emang udah biasa handle. Udah biasa. Kalau pintu hati pernah dibuka nggak Pak? Tergantung jam berapa Pak. Oke, nah ini kan udah di kondisi 2020, 2021, maka 2021 peaknya ya Pak. Ya, betul. Oke, rencana ke depannya apa nih Pak? Rencana ke depan kita lagi research pintu kayu yang tahan api. Pintu kayu tahan api? Iya, kalau pintu besi tahan api biasa. Itu 2 jam tahan api pun biasa. Tapi kita lagi research, sebetulnya kita agak kepotong sedikit di masa pandemik ini ya, R&D-nya. Tapi dalam waktu dekat ini kita akan lanjutin lagi. Itu target kita pintu api yang tahan 2 jam. Yang kita akan promosiin di apartemen-apartemen high rise terutama. Wah, ini nih. Karena pintu besi dan pintu kayu itu
kenapa orang lebih memilih pintu kayu? Karena dari estetiknya nggak mungkin menang pintu besi dari pintu kayu. Dari segi estetiknya kita pasti lebih unggul. Iya, Cuman yang disayangkan kan tahan apinya. Iya, iya. Namanya api sama kayu ya udah pasti kebakar lah, Iya, ya kan? iya, Nah, tapi iya. kita coba dengan inovasi baru ini, harusnya kita bisa mencapai 120 menit. Tahan api, fungsinya apa? Jadi kalau kita misalkan amit-amit kita tinggal di apartemen high-rise di High-rise, iya, atas, iya, iya. terjadi yang tidak diinginkan seperti kebakaran, Iya, iya. itu kita bisa mendapatkan waktu yang cukup sampai pertolongan istilahnya muncul. Berlindung di balik pintu itu Pak ya. Berlindung istilahnya di balik gitu. Di pintu, unit ya. asap panas nggak masuk, Wah, api nggak iya. masuk. Biasanya dari luar itu nih dari koridor atau apa bisa Betul, gitu ya. kan biasa kan dia pasti ada ventilasi-ventilasi yang tembus Iya, iya, iya. asapnya itu ya. Iya, Itu yang iya. kita coba protect sehingga tenant mempunyai waktu untuk berlindung dan sampai pertolongan tiba. Iya, iya. Itu goalnya. Di luar negeri kayak di Singapura gitu udah ada ketentuan dari pemerintahnya gitu. Betul. Oke. 30 menit gitu loh. Kalau kita kan bisa paham ya. Cuman di Singapura kelihatannya baru sampai 1 jam yang paling canggihnya. Ini Bapak bisa mau kita 2 jam? nggak mau keluarin yang 1 jam. Kita tunggu sampai 2 jam berhasil, kita testing, uji coba, udah selesai baru kita pasarkan. Wah. Kalau di Indonesia belum ada ketentuannya. Belum ada, iya. Ya, tapi ini bisa menjadi selling point juga untuk developer dong ya, untuk secara safety-nya ya. Udah ngantri yang mau pesen, tunggu Udah kita ngantri nih? selesai. Wah. Kalau kita udah Iya, keluar produknya, pasti mereka mau istilahnya mau coba. Mau coba ya. Karena buat mereka pun juga itu selling point juga. Iya, Kan iya, pasti tadi. berbeda nanti. Iya, iya. Jadi nilai tambah yang bagus Pak Iya, dari sisi safety ya. Oke, itu dari sisi produk. Ada lagi Pak yang akan diluncurkan nih ke depannya selain itu? Sementara kalau dari pintu itu aja. Nggak ada yang bisa tembus pandang Pak. Takutnya kalau kita keluarin orangnya nggak mau. Klien-klien kita juga cukup banyak ya. Iya, Jadi iya, dari iya. developer-developer juga yang cukup besar ya. Banyak Semua sekali ya. Boleh dibilang kita market leader lah kalau di pintu itu. Iya, secara langsung Bapak menjaga ini. Oh. Keluarga-keluarga ya kan. Kan pintu kan paling utama di Iya. depan ya kan. Iya kan? Secara langsung waduh jadi nangis ya. Wow, Pak. Dari perjalanan ini Pak, nah boleh share nggak Pak apa yang menjadi kunci sukses atau rahasia suksesnya dari perusahaan ini Pak? Kunci suksesnya sih nggak banyak ya. Ya kita harus melakukan langkah-langkah, program-program yang tepat, terarah, tapi konsisten. Kebanyakan terarah, orang nggak konsisten. Kalau kita bisa menjaga konsistensi, seperti contohnya di masa pandemik ini, ya terlihat dari segi produk, dari segi Kesortir nih servis. Pak ya, iya ya. Karena kita kan bukan hanya produksi pintunya, tapi kita juga kan sebagai kontraktor pemasangannya. Oke, sekaligus ya. Sekaligus, Iya, jadi iya, supply iya. and install. Nah, dari situ kalau kita melakukan hal-hal yang benar, tepat, efisien, secara berulang dan konsisten, dan kita tidak terpancing untuk melakukan hal-hal yang seperti penghematan yang tidak perlu, yang tidak terarah, atau program-program lain yang mungkin tidak tepat di industri kita, Iya. konsisten aja seperti itu, Iya. waktu akan menentukan. Wah, iya. Ya kan, akan terjadi natural selection gitu. Dan juga luar biasanya ini ada pengembangan juga nextnya ya Pak ya. Ya, Dan menjadi market leader nih, jadi ya, seperti gitu ya. ya. Wah, sip. Mudah-mudahan berhasil. Iya. Nah, oke Pak, kalau misalnya nanti ada yang ingin bertanya, mungkin ada developer atau bisa hubungin kontak nomor telepon di sini Bisa, atau di mana Pak? bisa, bisa. Bisa ya. Nanti bisa di nomor yang nanti ada tertera di sini. Sip, thank you so much ya Pak Leo dan juga Pak Bob, sukses buat Terima bisnis kasih. pintunya Terima ya kasih kan. waktunya, Pak. Buat tentunya makin mendorong roda ekonomi juga. Iya, ya kan? kita maunya industri dalam negeri juga ditingkatkan. Ya kan, ini kita salah satu kita berharap kita produk lokal yang bisa dibanggakan lah. Iya, kalau rumah nggak ada pintu. Bukan rumah ya. Oke, terima kasih ya sekali lagi Pak Leo dan juga Pak Bob. Teman-teman, demikian ngobrol-ngobrol
bincang-bincang bersama Pak Leo dan juga Pak Bob yang berbisnis pintu, dan luar biasa banyak sekali terobosan-terobosan dan juga kita bisa belajar rahasia sukses dari beliau. Terima kasih telah menyaksikan Rahasia Investasi Sukses. Jangan lupa untuk tonton terus dan juga subscribe. Saya Ruby Herman, bye-bye.